Nah, saya kasih ini contoh. Jadi mental health di antara 5 orang WHO memberikan kode bahwa 1 mesti mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau banyak ada kumpul-kumpul 5 orang, mesti satunya otok ini. Jadi tidak usah lirik-lirikan, tidak usah awakmu sing anu, tidak usah. Biasanya yang nunjuk itu ya dia yang. Jadi itu WHO ini semua dampak dari pandemi yang luar biasa. Makanya jantung itu paling banyak. Loh, kemarin teman saya mendadak masih sehat, loh mau meninggal jantung. Memang jantung yang terserang. Nah itu makanya kita semakin. Ya salah satu untuk memperbaiki detak jantung itu salah satunya adalah kopi. Makanya minum kopi supaya jantungnya agak berdetak luat. Kan tertekan terus selama itu. Jadi kalau istrinya ngomel-ngomel ya pergi ngopi ya. Ya gitu ndelik. Ya gitu menghindar ya jangan baik bertengkar. Nah itu kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kami hormati, kami muliakan jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Wisma Permai Legi yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah serta kita ngaji sehat bareng ya, ngaji sehat bareng supaya kita tambah sehat. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pencerahan, bisa menambah wawasan kita, bisa memberikan semangat kepada kita untuk kita ke depan insya Allah lebih baik, lebih sehat, lebih barokah dalam hidupnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Baik saudara sekalian, saya senang sekali tadi lihat, saya 2012 sudah pernah ke sini ya. Tapi di sini saya lihat luar biasa ya. Alhamdulillah saya bisa hadir meskipun tadi malam baru pulang dari jam 12 ya pengajian. Sebelumnya sekeliling ya, keliling sebetulnya di Kupang, terus di Bali, kemudian di Bandung, terus di Sukabumi, kemarin di Semarang ya. Alhamdulillah ini di Waru ya, lihat masjidnya ini. Saya lihat banyak lansianya ya ini ya, banyak pensiunnya. Tapi sehat-sehat semuanya tak lihat. Pokok mak lansia kok melakukan alon, itu bojone kereng, mesti bojone kereng. Itu gitu aja ya. Karena tertekan terus ya. Tapi tak lihat tadi lansia tapi keluar jalannya berarti bahagia ya berarti. Ya ada 1-2 yang ketokane ya untuk ditekan sama istrinya, itu aja ya. Jadi saya ini seorang dokter, tadi ketemu Pak Heru juga dari RSAL, beliau anestesi. Saya ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter super spesialis. Saya termasuk dokter yang enggak umum karena saya 30 tahun lebih itu membidangi pasien-pasien terminal, pasien-pasien sakaratul maut ya. Jadi kalau melihat orang itu bisa kelihatan ya orang ini. Kalau yang ada di Raudhatul Jannah ini saya lihat surgawi semua ya. Ya ada yang 1-2 yang bermasalah, itu biasa. Biasa itu biasanya egonya masih tinggi ya, egonya masih tinggi. Jadi orang yang merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya, itu sebetulnya sumbernya datangnya dari penyakit ya. Jadi sebetulnya orang itu tidak makan banyak, makannya itu tidak sembarangan, tidak bebas seperti saya ya. Tapi ternyata kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, semuanya tinggi ya. Padahal makannya dia malah takut dengan makanan yang enak-enak, itu salah ya.
Jadi memang mindset itu nomor satu. The power of mindset. Ada the power of mindset, ada change mindset, ada growth mindset. Jadi kekuatan itu ada di hati, otak, ucapan, dan actionnya. 4 itu. Jadi kalau masih hati ada yang nggak enak, itu sebetulnya mendatangkan masalah sendiri. Jadi enakkan kita dengan orang lain, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Karena di sini ada HPA akses itu hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses. Itu ada 4 bagian otak yang dia memerintahkan. Kalau kita ngomongnya baik, pikirannya baik, itu memerintahkan yang keluar hormon-hormon yang positif. Tapi kalau kita tidak enak, nggak cocok, benci, mangkel, itu yang keluar hormon negatif. Nah, itu yang kadang-kadang pelan-pelan merusak kita sendiri. Makanya di dalam hidup itu ada warning sebetulnya, ada warning, ada tanda-tanda. Awakku loro kabeh, ya kamu kecapean, istirahat toh. Duitku kok angel, oh kamu kurang sedekah kamu, ya. Hatiku kok tidak tenang, hidupku kok soro, oh ibadahmu kurang. Menghadap kepada Allah, sholatmu diperbaiki. Hatiku kok tak tenang, sering dredeg, ya. Banyak sekarang ini terutama dampak dari pandemi dan kondisi sampai sekarang ini terasa adalah mental kita. Jadi mental, makanya ada istilah tidak sakit tidak sehat. Ini tidak sakit tapi belum tentu sehat. Karena sehat harus 5: fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. 5 dimensi itu yang membentuk manusia. Kalau orang itu katakan sehat, 5-5-nya harus seimbang. Makanya kenapa orang sakit kok tidak sembuh? Karena dia hanya lihat jasmani rohani. Ya, jasmani rohani. Ada 3 dimensi yang belum tersentuh: sosial, kultural, spiritual. Berjamaah, silaturahim, ngobrol di warkop, ngobrol, seneng ketemu itu healing. Itu selnya langsung remodeling lagi. Makanya jangan pernah mangkel dengan orang. Pandanglah orang itu selalu dari sisi positifnya. Seresek-reseknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Ambil yang baik, yang kurang kita atasi bersama-sama. Jadi orang itu sering muhasabah, introspeksi diri, scoring dan mapping diri kita. Aku sudah sehat, hidupku enak, tapi tidurku tidak nyenyak, kok sulit tidur, sering geragap-geragap, ya. Kalau sulit tidur itu cemas, ansietas, cemas. Itu sekarang hampir semua orang banyak mengalami cemas itu. Makanya penyakitnya adalah psikosomatik. Psikosomatik itu penyakit psikis, tapi yang kalau tidak hati-hati berdampak pada fisik. Sebetulnya fisiknya masih bagus-bagus saja, labnya masih bagus. Tapi kemarin saya datang, ada pasien dari Banyuwangi, ya. Itu shopping dokter. Jadi dokter itu dikelilingi semua. Semua dokter sudah masuk kecuali 2, dokter anak dan dokter kandungan yang tidak sekarang. Tapi saraf, penyakit dalam, usus semua, dan hasilnya bagus semuanya. Shopping dokter, jadi belanja dokter, sehingga obatnya yang numpuk-numpuk dari dokter ini. Padahal sebetulnya setelah dicek jantungnya bagus, di MRI tidak ada apa-apa. Itu psikisnya. Kalau ini tidak cepat diobati, mental ini, maka organnya mana yang lemah dia bisa kena. Tergantung. Seperti saya punya pasien kanker paru, saya tanya, ibu ngerokok? Enggak. Suaminya ngerokok? Enggak. Oleh keluarganya, lingkungannya ngerokok? Enggak. Tapi kena kanker paru. Selain kanker itu kalau genetik ya semua. Tapi pada waktu ibu punya, sebelum muncul ini punya pikiran yang berat. Iya. Jadi pada waktu stres itu yang terkena, yang lemah adalah di paru-paru, kena paru. Nah itu kita harus semua mengaktifkan fisik, jangan malas olahraga, psikologi jangan mikir yang berat-berat. Kadang-kadang semua dipikir sehingga otaknya cemet.
ya, namanya brain atrophy. Ibu kan dipikir semua, banjir dipikir, terasi, lombok, kabeh dipikir, ya, genteng bocor dipikir semua, itu cemet otaknya, ya, namanya brain atrophy. Karena mikir itu energinya 5 kali lipat daripada orang yang kerja keras, keringat itu hanya 100 kalori, tapi mikir itu 500 kalori. Makanya jangan merasa kita paling benar, paling bisa menyelesaikan segalanya. Kita sama dengan merusak diri kita sendiri. Jadi orang yang perfeksionis, kudu ngene itu mesti artinya kalau tidak jantung ya kanker. Jadi rotok ndablek sithik itu malah bagus, malah sehat. Orang gendeng kan sehat semuanya, ya, soalnya tidak mikir sama sekali. Ya, jadi rotok ndablek sithik ae wis gak apa-apa. Salah-salah titik ndak apa-apa. Tapi nek kudu ngene itu membuat kita stres, ya. Jadi jangan pakai ilmu kebatinan. Orang introvert itu menekan selnya. Jadi ngomong aja. Makanya sehat itu ya kuncinya 3. 1 gerak. Sholat, jalan masjid itu manfaatnya banyak sekali, olahraga, ya. Kedua minum, ini yang banyak orang nggak tahu. Dari makan dan minum itu lebih penting minum, karena minum itu modal untuk sel ini bermetabolisme. 75% itu tubuh terdiri dari air. Yang ketiga adalah ngomong supaya oksigen masuk. Orang diem aja itu cepat mati karena tidak ada oksigen masuk. Tapi kalau kakean ngomong itu resikonya stroke. Itu kabeh dikomentar itu. Nah itu. Jadi harus proporsional. Jadi semuanya balance saja. Jadi seimbang, sama dunia akhirat seimbang. Tapi kalau seperti saya sudah 61 tahun, bapak-bapak, ya sudah grafiknya melengkung. Berarti perbuatan untuk akhirat, amal solehnya diperbanyak karena melengkung. Usia dulu puncaknya usia itu 40 tahun. Sekarang dengan perubahan iklim, dengan stres itu 35 tahun sudah mulai screening, mulai general check up supaya tahu mappingnya ini bagaimana. Oh aku begini, aku begini. Nah itu diantisipasi supaya jangan tambah nemen. Nah, itu. Makanya sebetulnya kesehatan itu kuncinya yang paling penting itu nomor 1 jangan mengeluh. Karena semua yang ada di kita ini dari hasil kita sendiri. Kedua adalah malas ibadah, malas olahraga, malas nolong orang, malas sedekah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah M-nya adalah medit, pelit kita. Hitung-hitungan dengan Allah. Padahal Allah enggak hitung-hitungan dengan kita. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Panjangan sehat ini aja sudah dikasih modal Allah triliunan. Bukan miliar, triliun. Nah, sekarang pasang ring aja 85 juta. Kemarin senior saya, Pak Agus, aku doakan Pak Agus, kenapa? Mau operasi jantung. Jantungnya berdetak tidak karu-karuan. Itu dia ablasi itu dipatri karena jantungnya tidak berdetak sesuai dengan aturan, sudah dipasang pacemaker tidak bisa, harus diablasi, dipatri. Itu kalau swasta itu 150 juta dimatri jantung. Itu jutaan. Lutut itu 150 sampai 200 juta satu lutut itu. Jadi tidak bisa mendengar, cochlear implant itu 350 sampai 400 juta satu telinga. Jadi bahwa kesehatan itu nikmat yang luar biasa, makanya harus dijaga dengan baik. Ya, asal kita olahraga males, ya, ibadah yang males, akhirnya dari dirinya sendiri. Makanya kita harus semangat bangkit. Memang pada waktu pandemi itu memang sindiran jeweran Allah yang luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah panjenengan masih diberi kesempatan. Makanya harus berubah. Jangan seperti sebelum pandemi dulu. Ibadahnya lebih kuat, olahraganya tidak males dan lain sebagainya. Kalau makan itu bukan dari
tidak mau berpengaruh terhadap kesehatan, tidak begitu banyak. Makanya sekarang banyak orang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan. Jangan, orang tua itu harus makannya enak, bergizi. Kenapa? Karena perutnya sudah kecil. Perut yang kecil makannya tidak banyak, dikai kulup, tambah itu sama dengan membunuh itu. Sama dengan. Makanya kalau ada bapak-bapak kena diabetes, itu bojone kakek ngatur. Gak oleh iki, gak oleh iki, gak oleh iki. Akhirnya dua-duanya sakit. Sing bojon, sing laki jengkel, sing putri yo mangkel pisan. Jadi dua-duanya. Jadi dari kemangkelan. Coba kasihkan makan yang enak, bahagia, tidak banyak. Tapi kebahagiaan, rasa bersyukur, senang, itu yang menolak penyakit itu. Karena di sini kalau sudah senang, maka yang keluar adalah hormon-hormon kebahagiaan, dopamin, serotonin, oksitosin, kasih sayang, dan endorfin itu yang. Jadi endorfin itu kekuatannya 300 kali morfin. Morfin itu obat untuk mengatasi nyeri. Jadi kalau ada orang yang badannya sakit-sakit, masih nyeri dan lain sebagainya, itu berarti hatinya masih belum bersih. Makanya obat yang utama adalah istighfar. Istighfar dulu, nyetop tadi, nyetop kortisol yang hormon yang stres itu. Nah, terus ganti membahagiakan. Itu kuncinya di situ. Nah, mental itu nomor satu. Makanya ada istilah tidak sakit tidak sehat, ya. Bagaimana orang yang stres cirinya bagus itu nggak fokus orang itu. Jadi dijak omong itu atau domblong itu sisa-sisa stres. Gitu. Itu stres. Tapi ada juga yang nggak ada yang ngejak omong tapi dia ngomong sendiri. Lah itu yang harus dirujuk itu. Itu namanya logore. Ya, logore itu psikologisnya itu. Jadi komunikasi yang baik, seneng dan lain sebagainya itu membuat kita selnya membaik terus. Nah, sekarang dari fisik, psikologi, sosial, kultural, spiritual. Sekarang mental ini yang utama. Kalau fisik oke, sholat, olahraga ya. Olahraga itu sesuai mood, bukan ikut-ikutan, sesuai dengan hatimu apa senengnya. Nah, gitu. Yang penting teratur, terukur, sesuai umur kan gitu. Ya kan? Apapun yang seneng. Jadi kesenangan itu tadi, happy itu membuat endorfinnya keluar. Nah itu yang menetralisir keluhan-keluhan yang lainnya itu. Jadi itu makan ya gitu. Silakan, asal nyuntur Rasulullah. Rasulullah makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Nek kamu makan yang enak-enakan, yang enak-enak, maka imbangi dengan olahragamu. Karena di atas 30 tahun itu pembuluh darah mulai kaku, namanya aterosklerosis, mulai banyak endapan-endapan. Ada kolesterol di luar pembuluh darah dan di dalam pembuluh darah. Yang di luar pembuluh darah dengan olahraga, keringetan itu lemaknya luntur. Tapi yang di dalam pembuluh darah ini, nah itu lewat minum air hangat, kemudian sayur, buah-buahan, ikan laut ya, omega 3 dan lain sebagainya. Itu yang di dalam pembuluh darah itu kan. Ya. Makanya kalau lemak di dalam pembuluh darah tinggi seperti trigliserid kan dua yang bahaya. LDL itu ke jantung, kalau trigliserid itu stroke ya, mulut kental darahnya. Maka encerkan dengan air hangat, encerkan. Jadi air, kalau kurang minum kental terus ini. Kalau kental jalannya ya tidak begitu bagus ya. Apalagi saluran pembuluh darahnya sudah kaku, sudah mulai degeneratif, kaku. Ini harus dilenturkan. Hanya banyak sayur, buah-buahan, ikan laut itu melenturkan. Perlu suplemen boleh. Kenapa kok suplemen boleh? Karena asupan kita berkurang. Boleh tambahin vitamin sesuai dengan kebutuhannya. Yang bagus adalah multivitamin, bukan vitamin, karena ada mineralnya. Karena untuk menggerakkan sel, menggerakkan menjalin, itu yang butuh adalah mineral. Kenapa kok orang sering kram? Itu karena mineralnya kurang. Karena yang keluar mineral, keringat mineral, ludah mineral, kencing mineral, buang air besar juga mineral, semua mineral. Makanya perbanyak minum yang ada mineralnya.
yang ada magnesium, selenium, ya, Zn dan lain sebagainya. Jangan minum vitamin itu 1%, mineral itu 5%. Jadi minum itu lebih penting. Nah, minum yang mineralnya tinggi adalah air zam-zam. Makanya orang kalau dari di sana panas lu minumnya air zam-zam kuat ya kuat karena selnya membaik, apalagi dibeli hatinya ini menghadap kepada Allah, ikhlas, dan makanya sembuh. Pulang dari umroh haji seger kembali, ya sehat kembali. Sampai di rumah ketemu istrinya dimarahi lagi, ya lemes lagi ya. Karena imun anjlok itu karena dimarahi istri ya. Itu makanya mulai sekarang kalau pengen keluarga bagus sehat, istri jangan banyak komentar, jangan banyak ngatur, jangan komentar. Kuncinya adalah bahagiakan. Makanya kenapa Rasulullah itu dilihat kok banyak ini, padahal sholatnya bagus, puasanya bagus, puasanya bagus, karena ini tidak bisa membahagiakan suaminya, merasa paling bisa ngatur segalanya. Ya memang orang yang paling kuat di dunia kan mak-mak ini, ya itu penguasa di mana-mana, jalan-jalan itu ya penguasa. Makanya kalau ada saya di sepeda motor, ada mak-mak sepeda motoran, saya di belakangnya, lebih baik saya minggir aja, lebih baik saya belok nyari gang lain, karena ini berbahaya. Karena tidak bisa, wis tidak pakai masker, tidak pakai plat nomor, tidak pakai helm, wah itu bahaya itu. Jangan di belakangnya itu golek molo, langsung nyingkir aja. Di bel malah diuber nanti. Jadi saling bahagia. Nah itu alhamdulillah ya. Saya cuman tidak ada yang berani. Saya kan ngomong, gak usah ngatur aku ya, aku memimpin. Tapi silahkan kasih masukan, monggo diskusi. Jadi kita diskusi, tapi tidak ngatur. Jadi saya ngowes makan malah dikasih sing enak-enak, sing duren, sing gule, sing anu, tidak apa-apa ya. Alhamdulillah setelah dicek tidak apa-apa, bahagia, bersyukur, bahagia. Orang tua-tua ini makannya enggak banyak, tapi tenang, seneng, ibadah bisa khusyuk, dan itu kuncinya. Penyakit tidak mau datang ya. Jadi bukan sekali lagi makanan. Nah saya kasih ini contoh. Jadi mental health, di antara 5 orang WHO memberikan kode bahwa 1 mesti mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau banyak ada kumpul-kumpul 5 orang, mesti satunya untuk ini. Jadi tidak usah lirik-lirikan, tidak usah awakmu sing anu, tidak usah. Biasanya yang nunjuk itu ya dia ya. Jadi itu WHO ini semua dampak dari pandemi yang luar biasa. Makanya jantung itu paling banyak. Loh, kemarin teman saya mendadak masih sehat, loh moro-moro meninggal jantung. Memang jantung yang terserang. Nah itu makanya kita semakin. Nah salah satu untuk memperbaiki detak jantung itu salah satunya adalah kopi. Makanya minum kopi supaya jantungnya agak berdetak luat. Kan tertekan terus selama itu. Jadi kalau istrinya ngomel-ngomel, ya pergi ngopi aja. Ya gitu, delik. Ya gitu, menghindar ya, jangan baik bertengkar. Nah itu kopi itu membantu jantung. Makanya mudah-mudahan di akhir tahun ini kita juga sehat sampai ketemu Ramadan. Pandemi Ramadan itu tujuannya untuk scoring dan mapping diri kita. Nah, ya Allah saya sehat, tapi kok perut saya itu sekarang keluhannya lambungnya kok enggak enak. Jadi gangguan di lambung itu yang lebih penting adalah ketenangan. Nah ketenangan itu ya sholat, baca Al-Quran, zikir, istighfar, pasti tenang. Aritmia aja itu kalau dengan istighfar, zikir kembali, remodeling lagi sel-selnya itu. Jadi harus ada ucapan yang cukup. Tadi saya ada beberapa ucapan yang didengarkan dirinya sendiri. Ini latihan kalau sewaktu-waktu sakaratul maut. Orang kalau sakaratul maut itu sulit mengucap kalau dia tidak terbiasa. Tapi kalau dia terbiasa mesti refleks. Karena orang moro-moro tidak sadar. Itu yang terakhir mesti telinga. Telinga yang terakhir. Makanya terlihat dibisikkan zikir, istighfar, spontan dia mesti. Itu kuncinya di situ. Makanya ucapkan, jangan pakai ilmu kebatinan. Ya, ucapkan biar gerak. Sehingga ini merintahkan. Allahu Akbar, ya Allah ya, subhanallah, astagfirullah. Itu langsung sel ini merintahkan kepada otak ini untuk memproduksi muncrat.
Astagfirullahaladzim, itu hormon endorfinnya jurut keluar, ya kan? Istighfar kan diperintahkan Allah, dicintai Allah, dijauhkan. Banyak persoalan itu dari diri kita. Makanya perlu scoring dan mapping diri kita ini. Apa aku ini sudah sekian, kok aku masih begini, kenapa? Yang 3 pilar selalu dievaluasi. Kepada Allah sudah dicintai belum? Kepada sesama bagaimana? Ada yang tidak enak enggak dengan orang lain? Dan bagaimana kita terhadap alam semesta ini? Sudah rahmatan lil alamin apa belum? Bisa menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Itu 3 pilar lalu dievaluasi. Nah yang bagus kita pertahankan, tapi yang kurang, aku rasanya kok males, nggak pernah tahajud, males. Ayo gerak, minimal kalau enggak seminggu sekali. Tapi kalau sudah istiqomah itu lebih bagus, ya. Tapi sesuatu yang baik, beramal soleh, ya, tidak malah yang macam-macam dan lain sebagainya. Itu males itu berat sekali. Itu harus tantangan luar biasa, gitu. Ya, apalagi badan wis cekot-cekot dan lain sebagainya itu. Jadi seperti ibu-ibu ini biasanya kan serangannya sekarang yang banyak itu di tulang, ya, lutut. Itu mineral yang habis mineral. Degeneratif itu gampangannya gini. Aku ngeluarkan tenaga 100 tapi yang masuk 50. Minus saya 50. Tidak apa-apa, dipinjamkan dari otot, dari tulang dan lain sebagainya. Tapi itu berjalan tahunan, dia tidak merasa. Capek-capek itu kan ada sesuatu linu, tidak bisa bangun, cekot-cekot dan lain sebagainya. Itu sudah ada ketidakseimbangan. Nah, terus jalan terus, tambah minus terus, akhirnya ketahuan degeneratif. Jadi proses degeneratif itu lama. Kayak kanker, sel kanker menuju sel normal menuju kanker itu boleh 20 tahun. Nggak ujuk-ujuk kena kanker gitu, enggak. Sudah ada proses dulu lama, tertekan. Itu makanya jangan alergi kritik, jangan alergi, jangan sensi. Kalau ada orang memberi kritik ke kita, itu warning untuk kita. Kita harus bersyukur bahwa kita ada kekurangan. Sampeyan gak tahu olahraga ya, sampean minumnya dingin terus ya, ngawaki tambah lemu kan gitu. Ya diimbangi ambil air hangat itu dan lain sebagainya. Itu warning, masukan. Jadi jangan punya pikiran sakarepe dhewe. Seolah-olah wis ngene iki uripku, wis kudu enak terus gitu. Nah, gitu. Itu yang makanya pandemi itu kan mengingatkan kita. Awas jewer. Kamu kembali lagi ke keluarga, harus ibadah lagi barengan dan lain sebagainya, tidak usah ngeluyur dan lain sebagainya, ya. Makanya yang dampak waktu pandemi yang banyak kan, yang stres kan ibu-ibu 71%, bapak-bapak 29%. Karena ibu-ibu itu tugasnya adalah selain traveling, dolan ini ya, gibah, ya, perasaan ini itu, ya, pekerjaan sehari-hari kan gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi yang baik. Nah, itu pentingnya self healing. Self healing itu memaafkan. Sorry aku ngomong rodok gak enak, sudah dipikir saya ini fokus saya healing itu. Memaafkan. Terus berkata yang positif, yang baik, ya. Baik, bersyukur, alhamdulillah ya, sehat ya, alhamdulillah sehat. Kemarin pasien saya yang psikosomatik yang gitu, ibu sehat, bapak sehat, enggak ada apa-apa wes, no, pikiran di sini sehat, ya, alhamdulillah, langsung cerah. Waktu itu sudah khawatir, lihat jam, begitu heart rate-nya naik, khawatir, keringat dingin, itu psikosomatik, mual. Setelah di endoskopi tidak ada apa-apa, jantungnya kayak di MRI, CT scan normal. Nah itu psikosomatik. Terus dia tadi dokter sing top itu sudah dilewati semuanya, tapi ya tidak ada, tetap itu psikosomatik. Jadi mindsetnya harus dirubah, hatinya dimasukkan didekatkan kepada Allah, mindsetnya dirubah yang positif, ya. Jadi ngomong yang positif itu juga healing. Tolong ini nanti persiapannya mau Ramadan bagaimana? Gini, yes, aku tugasnya gini, yes, oke, semangat. Insya Allah saya kalau kesulitan saya akan konsultasi, nah gitu.
Tapi kan tidak semua seperti itu. Tolong ini kerjakan kaiso, angel, repot, sulit, repot, kaiso, angel. Nah, itu negatif itu, ya. Orang tidak senang, jangan, ya, tidak bisa. Itu negatif, ya. Hati-hati. Itu healing. Nah, stress management. Orang hidup pasti stres lah. Kalau tidak sampai jam 5.20 ya. Kalau tidak stres ya, kalau tidak ingin ada problem ya mati aja, mempertanggungjawabkan. Kita ada problem terus. Itu pentingnya stress release. Stress release itu bisa tahajud, itu stress release. Sholat, itu lapor kepada Allah. Tapi stress release kumpul-kumpul. Ya kemarin bahas kemarin iklimnya kok ekstrim terus. Gak ngerti-ngerti ini banjir kayak gini. Kita harus mengantisipasi. Itu stress release. Nah, itu bisa melalui yang tadi self healing, ya, panjangan merenung, tarik napas, subhanallah, kesehatan dari Allah, dilepaskan, alhamdulillah, disyukuri, itu healing. Tapi kalau memang berat masalahnya, konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau memang kompleksitas masalahnya. Kemarin saya juga webinar dengan ahli-ahli psikiater, itu bagian ngobati orang-orang sakit jiwa. Ternyata banyak juga yang juga stres juga. Tadi dokternya takon, "Panjenengan sakit napa?" Stres. Terus dokternya ngomong, "Kulo piyambak nggih stres." Terus saya stres bareng aja berarti. Apa aku stres pada waktu itu? Oh, stres saya, ya. Karena saya masuk terus, sambat saya bertumbangan di masa pandemi itu sampai sekarang sudah sendirian saya, ya, karena teman-teman sudah panggil semuanya, staf juga kena, jadi stres berat. Saya larinya ke Al-Quran. Begitu saya bahaya ini, itulah ketenangan. Sampai sekarang karena itu manfaatnya bagus untuk menjaga imun. Kemudian kita stress healing, baca Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi pengalaman saya yang membuat bertahan kuat itu, satu, baca Al-Quran, yang kedua sholat malam, yang ketiga puasa. Puasa itu meningkatkan imun. Kenapa? Kontrol emosi. Diabetes tipe 2 itu kan lifestyle, emotion kontrolnya tidak bagus, malas olahraga dan makan amburadul. Ternyata dengan puasa membaik. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Kenapa? Orang puasa tidak boleh marah-marah, makannya teratur, buka sama sahur. Lah olahraganya, sholat tarawih itu apa enggak olahraga, sehingga dia stabil. Makanya ada orang, sudah enak bagus, bagaimana? Tipe 2, HbA1c-mu dikontrol, jangan berlebihan. Karena kuncinya diabetes tipe 2 itu komplikasi. Nah, komplikasinya diabetes itu mulai otak sampai kaki, kena semuanya, ya, stroke, mata buta, kemudian jantung sudden death, mati mendadak, paru-paru. Karena kenapa? Imunnya turun. Paru-paru bisa kena, ginjal bisa kena, liver bisa kena, sampai kaki bisa gangren dan lain sebagainya. Nah, itu harus terkontrol HbA1c-nya itu. Nah, bagaimana? Yang gampang, jalan kaki. Jalan kaki itu olahraga yang paling gampang dan bermanfaat banyak. Nah, tanpa biaya itu memperbaiki, apalagi dengan ngobrol yang enak dan lain sebagainya, itu tidak terasa karena bergerak. Kanker usus saja bisa dicegah dengan jalan kaki. Kenapa? Karena gerak, ususnya gerak. Orang tidak bisa defekasi, tidak bisa beraknya tidak berat, itu karena dia kurang gerak. Makanya dibantu. Selain jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pengen sehat itu yang gampang, 5 saluran ini dijaga. 1, keringat harus keluar. Keringat yang betul-betul kurang ampuh itu kalau sholat jam 1, tapi mandi dulu, sholat malam, itu keringatnya luar biasa. Itu langsung terasa segernya. Makanya Rasulullah mengatakan, sungguhnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara baik, menjaga diri dari dosa, mengusir penyakit tubuh. Isinya ketenangan, gerak, keringetan, itu lemak besok luntur semuanya. Nah itu, ya. Jadi hati ini harus di stress release, itu penting. Kedua adalah aktivitas yang positif,
ya, ibadah. Visi hidup kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptaan manusia kecuali menyembah, ya ibadah, sholatnya dulu. Nah, yang lain baru diniati ibadah juga. Kemudian menolong. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Dan gitu. Jadi kasih triliunan masih minta, masih mengharap pemberian orang. Tomak itu. Tamak, beri. Tapi kepada Allah kalau malam minta lagi gak apa-apa. Kalau gak minta malah sombong, kata Allah. Minta apa? Tapi sama teman memberi. Apa yang kita, kalau tidak punya kebetulan duit, ya berilah senyuman, kata-kata yang baik, tenaga, ide. Itu sudah memberikan. Jadi bersyukur kan 4, bilisan, bil kolbi, bil arkan, bin amwal. Di arkan apa? Ibadah, ya untuk sholat nomor 1. Bin amal kalau pas ada rezeki beri. Tapi sebetulnya memberikan rezeki tidak usah nunggu kaya. Kaya itu belum tentu. Tapi dengan sedekah pasti memberi, pasti dapat kaya. Jadi kalau kesulitan finansial, ya sedekahnya ditambah. Makanya bisnisnya dengan Allah. Bantulah orang, pasti tambah. Allah itu maha kaya, maha segalanya, helpful. Tolonglah. Makanya pasien-pasien saya, dijamin kasih susu, masih ngasih susu, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak mungkin minta, sudah meninggal kan gitu. Kasih susu, bahagia kan dia. Kedua, disangoni nek pulang, ya. Kemudian disangoni, pasien disangoni karena sudah berat deh sakit itu. Nah, kedua, ketiga, kalau anak tidak bisa sekolah, kita nyekolahkan, kita mikiri juga itu. Ternyata hidupnya sehat semuanya, sukses semuanya, bagus semuanya. Jadi mindset ini jangan minta lagi, tapi apa yang bisa saya berikan. Kedua, ayo kita berjuang terus, saling menolong. Gak ada masalah, kalau saling menolong mesti gak ada masalah. Tapi kalau saling menyakiti, membuli dan lain sebagainya, itu ngantem diri kita sendiri. Jadi banyak seperti makanya kita harus bijak. Makanya ada tingkatan pandai, cerdas, wise. Ada orang pandai, cerdas, tapi ada ucapan-ucapan tidak perlu dikeluarkan. Kalau wise dia harus hati-hati, lebih bijak deh. Ya itu. Jadi ngantem diri. Karena sebutkan hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kita ini direkam semuanya. Makanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah itu. Jadi kita ini diawasi terus oleh yang maha mencatat, yang tidak pernah lewat sama sekali. Persis semua urusannya ya. Nah, kita ini masih takut sama orang, takut sama KPK ya. Kedua takut sama BPK, yang ketiga masih banyak takut sama PKK dan Dharma Wanita, itu banyak sekali. Jadi sekali lagi untuk ibu-ibu, pengen ibu sehat, bapak sehat. Karena saya punya pasien, bapaknya kena stroke, ibunya kena kanker serviks. Ternyata ya itu, satunya egois, satunya cerewet. Wis tempur terus. Jadi menyamakan persepsi suami istri itu nggak mudah. Menyamakan persepsi dengan anak, mantu, dengan orang lain tidak mudah. Makanya belajarlah menerima pendapat orang lain, dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Hanya nanti sehat sendiri, enak, temennya banyak, rezekinya banyak masuk, karena banyak orang senang ya. Jadi happy seperti panjenengan saat ini itu tidak sensi, dengan tersinggungan. Aku tidak bisa Pak Agus, aku orangnya aku punya masalah mesti tak pendem, aku gak sempat ngomong. Lah ibu resikonya nanti kena jantung, tertekan. Stres itu menekan DNA, kankernya muncul. Banyak keluarkan. Bagaimana kalau supaya aku tidak kena itu Pak Agus dampaknya? Ya, lebih baik jangan ngerasani orang, jangan membicarakan orang ya. Kalau kita terpaksa ada kata-kata yang tidak enak, yo bagaimana supaya tidak terdampak pada jantung? Maka salah satu cara adalah batukkan. Batuk itu merangsang saraf parasimpatik sehingga jantung berdetak lebih baik. Jadi dirasani orang gak enak, watuk nah, kita bisa lepas ya. Kemudian tidak membenci, karena benci itu mangkel, itu sumbernya.
Aku sakit gini. Wah, kamu seperti tulang ya, ada 5K dia. Kontraktur, dia kaku karena jarang digerakkan. Kaku dia. Nah, itu kontrak. Kedua, kropos. Kropos itu karena kortisolnya naik terus, mangkel dengan tonggone, mangkel dengan ini, kortisolnya keluar terus. Nah, itu tulangnya bolong-bolong, persis seperti itu. Nah, tulang bolong-bolongnya seperti itu, bolong-bolong, dia tidak padat. Nah, makanya kalau kontraktur ya gerakkan, jalan, apa terserah, mau sepeda statis boleh, mau sepeda pokok kamu seneng apa terserah, ya sesuai dengan usianya. Yang penting teratur, itu akan gerak, itu selnya bergerak semuanya. Kalau kropos ya mangkelmu hilang ngono, kamu istighfar, maafkan dia, selesai. Syukur-syukur bisa membahagiakan, kortisolmu diganti endorfin. Nah gitu. Yang ketiga adalah kering. Sekarang yang banyak itu disuntik ya, kenapa disuntik? Nah, itu minyaknya habis. Proses degeneratif. Kedua karena bakat, ya minyaknya habis. Kalau saya minyak habis, kretek degeneratif, itu biasanya kurang minyak. Nah, minyak yang bagus itu kikil. Kalau saya kikil itu bukan lemak tapi kolagen. Iya. Jadi kalau saya kok kertek enggak langsung kikil 2 piring. dimakan bukan dioser-oser sini, bukan. Ya, itu jadi itu kolagen. Lemak yang berbahaya yang bisa dihancurkan tubuh itu di daging ada yang warnanya putih seperti rotan. Nah, itu yang bahaya. Itu nggak bisa dihancurkan. Tapi kalau gaji itu senang. Makanya saya kalau rawon, gulai mesti gaji. Kalau enggak gaji saya enggak mau. Orang-orang takut gaji, justru daging. Saya salah, kebalikannya. Saya gaji, karena sing enak itu gaji. Tapi saya mesti olahraganya juga tambah, jadi luntur. Gitu loh. Makan daging gak oleh asin, gak oleh legi, gak oleh mati aja. Lah gak iso mangan apa? Ini ndak boleh, bujui. Kalau ada ngomong bujui ndak boleh. Yang ndak boleh itu berlebihan. Makan itu yang bahaya, gak ngejak koncone. Iku yang bahaya. Karena tidak ada sedekahnya. Karena kita menganut sing percaya as-sedekah itu daful bala. Begitu kamu sedekah, itu hilang kabeh. Kenapa? Bahagia tadi. Sing ditraktir ya seneng, kita sendiri bersedekah itu mesti seneng. Kuncinya di situ. Makanya sedekah itu solusi. Dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan. Tidak usah heran orang yang banyak sedekahnya, apik, senang urunan, penyakitnya nggak ada. Ada lansia saya 83 tahun, giginya masih kuat, masih goes dengan saya. Pak, apa resepnya Pak? Kok gitu Pak? Loh, pensiunku 25% Pak Agus untuk kegiatan sosial, ngajak makan teman, untuk masjid, untuk yatim piatu. Dari pensiunnya sehat, kuat, giginya utuh semua. Gitu. Lah ini tak lihat 58 wis ketok tuwek, mlakune alon-alon. Ih bojomu kereng nih mesti akan ngatur. Nyeneni ya isine gitu ya. Makanya bahagiakan mindset kita sekarang, semua orang yang ketemu bahagiakan. Kau akan bahagia. Kuncinya itu ya. Nah, sedekah itu luar biasa. Jadi overthinking itu cemet otaknya, jangan dipikir semua. Cemet, overthinking, semua ngarang. Banyak penyakit sekarang ngarang, enggak ada apa-apa ngarang. Oh ini krosong, itu mentalnya itu ya. Coba mindset dirubah. Kemarin ada yang mau ganti lutut. Pak Agus, aku mau ganti lutut Pak, dari Gresik. Bu, buatannya Allah itu selalu lebih baik. Ayo evaluasi panjenengan. Mindset dirubah dulu, bahwa lututnya panjenengan tidak ada apa-apa. Gerakkan, kenakan sinar matahari pagi. Kena sinar matahari pagi itu tulang bisa padat lagi. Akhirnya enggak jadi operasi, malah naik ke Bromo. Aku ke Bromo Pak, aku sampai tingkat atas. The power of mindset. Kalau makan mindsetnya positif, ya Allah tambahi kesehatanku dengan sate ini, dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Saya makan sate di Menganti, enak, jadi gula, gede. Karena mindset positif sudah tak rubah mindsetnya. Tambahi kesehatanku dengan sate ini ya, buang semua penyakit saya dengan sate ini. Makan energi, ini saya sehat.
Nanti siang rencananya duren, rencananya. Tadi malam sate juga ya terus. Tapi kalau orang yang khawatir, cemas di Senen, jadi sate ini tidak dimakan-makan, dipikir. Dulu ya opo kolesterol kuwi, arek kok mangane enak. Akhirnya sate ini tidak dimakan tapi dimut. Ada di sini makan sate dimut. Astagfirullahaladzim. Tidak masalah, yang bahaya itu kalau makan sate saben hari. Ada teman saya pengen kepala kambing itu tiap minggu, stroke deh. Sate ini kan tidak saben hari, kan butuh tenaga. Nah dikai kolo, pakai daun-daunan, terus ya tambah lemes, tambah kudu-kudu. Ya, kadang-kadang daun pintu dikai lopisan, ya tambah. Ya itu. Jadi mindset itu. Kedua, jangan overconfident, jangan sombong lagi. Ya, pada waktu pandemi itu kan supaya orang tidak sombong. Ada teman saya, kau no virusnya langsung mati deh, sombong. Mek 2 hari dok kena, padahal badannya besar kuat, sombong dia, overconfident. Tapi kita harus self confident. Insya Allah saya sehat, insya Allah sel saya akan membaik. Kemarin saya bisik ke somata, tidak apa-apa, ayo ngomong apa? Alhamdulillah ya Allah sehat ya Allah, alhamdulillah ya Allah saya harus ibadah ya Allah, alhamdulillah saya harus jalan kaki ya Allah, saya harus itu ngomong terus supaya merintahkan selnya ini, diperintahkan sehingga keluar hormon-hormon yang bagus semuanya. Remodeling namanya, selnya itu membaik, namanya remodeling lah. Jantung ya gitu sama ya, pakai baca Al-Quran seneng, itu remodeling, pelan-pelan detaknya akan bagus. Dek 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 dek. Ada yang ditempel tek ya, oh ini jantung ngopo ya, dia utang pasti ya. Ada yang perutnya ya gitu, kerucuk hilang, kerucuk normal. Ini kerucuk ya stres. Kerucuk bret mencret ya kan gitu. Jadi kasih warning. Ada orang yang pusing terus, pusing kemana-mana ke saraf. Di CT scan tidak ada apa-apanya, tidak ada perdarahan, tidak ada tanda-tanda stroke, tumornya ya tidak ada. Cek pusing terus, tapi pikirannya ngentit marap nyolong, ngentit ya pusing. Coba mindsetnya memberi, aku harus memberi, aku harus membahagiakan orang, langsung seger semuanya nanti gitu ya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Wong sehat sudah bagus. Yang terakhir jangan overacting ya, 3 overacting itu gaya. Yang terakhir adalah overweight, jangan kegemuan itu inflamatory kronis, cepat kuruskan. Bagaimana? Jalan kaki, olahraga, minum air hangat ya. Orang kegemuan itu ternyata air es, hati-hati. Air es itu langsung masuk jaringan. Itu ketone seger tapi terus buat temen. Nah minimal gak kuat panasnya Pak Agus, yo air biasa atau kamu boleh air es kadang-kadang tapi terus dorongan air hangat itu ya. Karena air hangat itu meningkatkan imun. Ya, imun keringetan seger kelihatan. Makanya bagus sekali. Apalagi bangun tidur mau subuh itu air hangat. Itu buang air besar itu mesti lancar. Karena peristaltik khususnya terdorong. Orang badannya enak, mesti buang air besarnya lancar. Jadi keringat keluar, kencing lancar, buang air besar lancar. Kemudian yang keempat, kentut lancar, gas-gas ini keluar lancar. Terakhir dari kerongkongan mulut ini juga lancar keluarnya, lendir-lendir. Nah, di atas 50 tahun itu cairan di paru-paru itu menurun. Itu pentingnya kenapa didorong air hangat. Itu sifatnya mukolitik, ngencerkan lendir. Terus dipakai habis sholat, olahraga, keluar lendirnya. Jadi badannya, paru-parunya bisa mengembang lagi gitu. Kencing ya gitu, bisa dilihat dari kencingnya. Kencingnya kok banyak bening, berarti minummu cukup, ginjalmu bagus. Kencingnya sedikit budak, berbuih, berarti minummu kurang. Makanmu enak-enak, ginjalmu bermasalah, hati-hati. Kencingmu kok warnanya coklat seperti teh, kamu kecapean ini, kurang gula kamu terlalu takut gula.
Iya Pak Agus, aku takut diabetes. Ya makan kurma, minum madu, itu nggak akan mempengaruhi kadar gula darahmu. Tapi gula itu penting untuk tenaga. Nah, kencing kok warnanya merah, hati-hati ada batu di atas. Kamu harus periksa, kemungkinan ada prostat dan lain sebagainya, harus dikontrol. Kencing kok dirubung semut, ya hati-hati diabetes. Salam kencing sembarangan semutnya kena, jangkrik, semutnya ngamuk kan gitu. Buang air besar ya gitu, kok enggak lancar, berarti kamu kurang buah-buahan. Makan kates, minum air putih, gerak. Kok enggak bisa, tetap enggak bisa Pak Agus tipe nih gitu. Makan cincau, cau itu seratnya tinggi, itu bersifat soft tuner. Buang air besarnya halus. Nek ngising gak usah ngeden, celurut. Terus segar. Kenapa? Nah itu kotoran semuanya. Itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena buang air besarnya normal, keluar dan sudah dipotolkan sama Allah. Dipotol. Kalau tidak dipotolkan kita ngguntingi sendiri, tambah repot ngguntingi sendiri ya. Kan Allah sudah ngotolkan. Itu nikmat yang luar biasa, tidak pernah dirasakan. Ibu-ibu kadang-kadang plung malah digolei. Lho iku mau lapo goleki maneh wis ikhlaskan karena sudah dipotolkan sama Allah. Nah, gitu. Kentut ya gitu. Kalau kentut keluarkan, jangan ditahan. Nanti perutmu membesar, isinya gas. Keluarkan aja, enteng nanti. Kalau sholat aku sering kentut, keluarkan, wudhu lagi, cepat masuk lagi kan gitu. Nah, terakhir adalah kerongkongan itu tadi. Ya, saya juga bersyukur pada bapak-bapak ini di ruangan ini tidak ada yang merokok, alhamdulillah ya, itu bagus. Di ruangan ini, di luar ya silakan. Jadi kalau merokok, ojo lupa kopi, ojo lupa minum air, jangan lupa sedekahnya, insya Allah aman kan gitu ya. Kalau yang merokok, tapi kalau tidak merokok ya tidak masalah, bisa bagus ya. Nah, jadi susah, sedih, cemas, takut, senang, bahagia itu kehidupan dinamis dan fluktuatif. Kita terima, tapi kita tetap ikhtiar, kita perbaiki terus, kita berdoa dan kita tawakal. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau resep hati cemas ya istighfar, minum air putih hangat, zikir, sholat tahajud ya, jalan kaki, perbanyak sedekah dan jangan baper lagi, jangan sensi lagi ya. Apapun orang mesti hidup ada masalah, tapi dalam hadits qudsi kata Rasulullah, kamu mesti ditolong sama Allah kalau kamu mencintai memakmurkan masjid ya, seperti ini. Kedua, qiyamul lail, sempatkan. Tidak bisa benari, tidak apa-apa, seminggu sekali, tapi ada kontak sama Allah. Berarti jadi orang cemas banyak masalah itu mungkin kontaknya renggang. Nah, ini dekatkan lagi. Nah, kemudian rajin bersedekah, ringan tangan dan perbanyak baca sholawat serta seringlah berwudu ya. Jadi bagaimana menjaga mental tetap semangat, self confident. Insya Allah akhir tahun ini saya tetap sehat, masuk ke tahun 2025 saya tetap optimis. Ibadah saya perkuat, akhlak saya lebih baik, berakhlak mulia, beramal soleh terus ya. Dan saya menghadapi tantangan ke depan lebih percaya diri, open mind, jangan alergi kritik. Kalau ada kritik berarti orang itu peduli kepada kita. Positive thinking, pandanglah seseorang apapun selalu dari sisi positif. Pandanglah kejadian selalu dari sisi positifnya. Ada hikmahnya pasti, apapun ya. Terakhir ada realistic goal. Goalnya harus realistik, yang biasa aja tuh. Ada yang unrealistik Pak Agus, ada pasien dengan kanker payudara, metastase liver, paru, otak. Sudah saya paliatif, sudah enak, dia bisa bekerja, bisa bagus, bisa ke pasar dan lain sebagainya. Saya tanya, Bu, Ibu punya harapan apa? Pak Agus, kalau bisa saya lihat anak saya wisuda Pak Agus. Insya Allah Bu, mudah-mudahan ada mukjizat ya. Karena ada kemungkinan mukjizat. Saya punya pasien kanker stadium 4. Itu kankernya sudah menyebar ke semua tulang. Itu berjalan 22 tahun. Bayangkan, sudah stadium 4 lebih itu. Payudara diambil menyebar semua. Ini satu kanker kondrosarkom, didiagnosa April 2021 sudah tidak ada sama dokter ahli sel. Jadi sel itu ada hitung-hitungannya. Dan datang ke paliatif, kita ngobrol, kita seperti saudara, senang ya apa kabar. Sekarang masih ada deh, masih bertahan ya, dan tidak ada keluhan. Itu pentingnya paliatif karena holistik.
5 ini di range semuanya. Holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas, ya. Nah itu. Jadi tidak usah takut. Nah kemarin ya itu sebenarnya realistik. Pasien ini sudah enak. Kamu pengen apa Bu? Saya melihat anak saya wisuda. Oh insya Allah tetap semangat ya Bu ya. Ibu optimis terus. Barangkali ada mukjizat dari Allah. Saya tanya anaknya sekarang di mana? Anak saya masih TK Pak Agus. Nggak usah khawatir. Di TK juga ada wisuda Bu. Ya. Kemudian enjoy life, menikmati hidup. Banyak orang yang sudah bagus tapi tidak bisa menikmati hidup karena dia harus periksa ini, harus periksa ini. Ya, menikmati hidup, mensyukuri ya supaya ibadah dengan baik. Ini saya waktu memberi motivasi di Dansesko ya, semua angkatan, dan ini juga di Pusterat angkatan darat ya, di artillery ya, motivasi semuanya. Jadi sekali lagi bersyukur karena kita sudah diberi nikmat luar biasa ya. Kemudian jaga kesehatan ini dengan 5 itu. Fisik jangan malas olahraga, psikologi jangan mikir yang berat, bersyukur dan berbagi. Yang ketiga sosial, kumpul-kumpul ya. Yang keempat kultural, tidak egois ya. Kita bisa menghargai orang lain, dan spiritual tidak hanya dekat, bisa dicintai sama Allah. Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Sekali lagi jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana, jangan membuli tapi mari kita saling mengasihi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada bermanfaat. Ada 5K itu yang penting ya. Untuk lutut ini 1, kontraktur, keropos, kering, keradangan. Keradangan ini ada autoimun, ada diabetes, itu harus diregulasi dulu. Terakhir adalah kerowak, tulang kerowak, itu penyebaran dari kanker. Kanker yang seneng ke tulang itu adalah kanker payudara untuk ibu-ibu, kanker prostat untuk bapak-bapak, tapi ada juga 2 yang seneng, itu kanker tiroid sama kanker paru, itu juga seneng ke tulang. Ya, maka dari itu mulai sekarang akhir tahun ini ojo sedih lagi ya, ayo kita gembira, bersyukur, kita menghadapi akhir tahun dan menyongsong 2025 dengan optimisme, dengan 3 pilar. Kepada Allah makin mendekat, ibadahnya makin bagus, kepada sesama makin memperbaiki, makin banyak networkingnya supaya rezekinya masuk, dan bagaimana menjaga alam seperti ini ya. Banjir, barangkali selokannya ada yang buntu, tapi memang curah hujannya itu luar biasa. Kedua, kita bisa mengantisipasi di demam berdarah. Hati-hati, ini fase seperti ini. Jadi ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kerja bakti, umplung-umplung itu yang masih ada itu langsung dibuangi semua, dikubur dan lain sebagainya. Demam berdarah itu sekarang, dulu nyucup anak-anak sering, sekarang tuwek-tuwek barang dicucupi kabeh ya. Jadi hati-hati kalau sudah ada. Dulunya kok gesit terus diem aja, tidak selalu panas, panasnya biasanya awal, tahu kok diem dan lain sebagainya, kok kepalanya berat, tidak enak, itu kita sudah warning, minum yang banyak dulu. Nah, minum yang banyak adalah air degan, itu bagus ya, air degan. Di air zam-zam, air degan, itu mineralnya tinggi. Yang mineral tinggi yang ketiga adalah air hujan. Jadi pas hujan terus kita keluar aja mangap kabeh, nah, itu malah sehat ya, mineralnya tinggi. Yang keempat adalah air kemasan. Itulah. Jadi Baik ibu saudara sekalian, alhamdulillah di Rodotul Jannah ini sehat semuanya ya. Jawa Dana sekali lagi bahwa kita syukuri kesehatan ini, kita jaga, perlu usaha, perlu ikhtiar, tapi jangan putus asa bahwa insya Allah ke depan kita akan lebih sehat, lebih baik dan lebih berkah. Itulah bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqwa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli
ahlil ibadati wa ahlil akhlaqil karimati wa ahlil salamati wa ahlil jannati wa la taj'alna wa iyya min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhir sakhir alaina kul asir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa inna mujibatin nadam wa wafiqna li amali sholihati wa anradin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul mujrim. Rabbi anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul mujrim. Rabbi anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul mujrim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.